bukan Saya lihat sekali. kacamata kamu cantik banget kamu sekarang. Bukan sekali dua kali juga hal ini terjadi. Mungkin Pak Haji sebagai orang tua menanggapi seperti apa? Ya kalau masalah membuli atau umpamanya kami banyak omong begini begitu, itu sudah tak asing lagi. Kalian juga sudah mengikuti selama ini ya, sejak dulu ya. Ya di dalam hidup ini ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu sudah memang seperti itu kayaknya. Ada baik, ada yang kurang baik. Ya, nggak mungkinlah semuanya itu baik aja. Jadi makanya ada surga, ada neraka. Jadi nggak perlulah kita tanggap kita lagi. Toh semuanya itu sebenarnya kalau mereka sadar dan mereka paham, semuanya itu tidak lepas daripada ciptaan yang kuasa. Apapun itu yang kuasa. Yang penting kita jangan menyalahi aturan-aturan yang sudah ditentukan sesuai dengan paham agama kita masing-masing. Jangan kita menyakiti, jangan kita menganiaya, jangan kita mengucilkan orang, jangan merendahkan orang. Kalau bagi saya sih intinya seperti itu. Tapi suka sedih nggak sih Pak De? Suka sedih atau gimana gitu? Saya nggak mendengar cerita ya, saya nggak pernah mendapatkan dari dia, dan saya juga nggak melihat di media sosial, biasa-biasa aja. Saya nggak ada yang perlu perlu ditanggapi menurut saya sih sejauh ini. Anak saya berjalan baik aja dan dia sehat, kemudian kehidupannya ya normal-normal aja. Tapi suka sedih nggak sih Pak Haji ini? Kan anak perempuan satu-satunya lagi terus dibully, dihujat-hujat. Kalau soal sedih, ya tentu ya. Kenapa sih manusia ada sebagian kecil masih ada juga orang yang julid ya. Kadang-kadang kata-katanya itu sudah tidak pas menurut saya, sudah pada tidak di tempatnya. Kadang-kadang saya pelajari juga, ini siapa sih orang. Nah, apa benar sesuai dengan fotonya apa enggak saya nggak tahu juga ya. Ya dia tidak lebih baik menurut saya daripada yang dia bully itu. Ngomong orangnya hebat, orang ngapain ya. Tapi juga pantas ya. Apa kita selaku manusia ini nggak pantas kita merendahkan orang, menghinakan orang, itu tidak pantas. Itu sifat sifat sombong, sifat yang dimiliki oleh oleh iblis itu sebenarnya ya. Kenapa sampai diusir dulu ya sejarahnya kalau sesuai dengan keyakinan kita, diusir dari surga karena ya iblis itu sombong. Dia merasa lebih, dia merasa ada di seseorang. Itu nggak boleh sebenarnya. Kalau kita beri support, kritik mungkin oke ya. Tapi kalau umpamanya menghina atau menjelekkan, itu udah nggak pantas. Pasti kenanya ya di sisi Tuhan, kena di sisi agama, kena di sisi dengan hukum berlaku juga kena. Alam pun juga marah kepada orang-orang yang merendahkan orang, pada orang yang menghina orang ini. Ketika Puji dibully sendiri, maksudnya Pak Haji ngasih penguatnya gitu, gimana sih ke Puji Pak Haji? Ngasih ujangan. Iya. Kalau itu saya selalu menyampaikan kepada anak saya agar jangan ya setiap saat deh jangan ditanggapilah, jangan dipedulikan. Itu sudah memang hidup, sudah memang mungkin begitu perjalanan hidup ini. Dan kalau kita terlalu dia semakin besar hati dia orang tuh. Saya nggak ngerti juga ya, karena orang itu yang bisa memperbaiki dirinya itu mungkin kesadaran dia. Apapun kita sampaikan kepada dia suatu kebenaran, suatu contoh, dia tidak akan mau nerima kalau belum hatinya itu belum bersih ya, belum baik. Jadi kesadaran dia sendiri yang bisa membaikkan. Jadi gimana apa yang mau kita sampaikan, dengan apa mau kita jawab. Pertama ya tentu saya hanya menguatkan anak. Kalau menguatkan anak, setiap saat saya kuatkan anak saya untuk menghadapi cobaan, karena seperti kata orang ya, semakin kita besar, semakin kita dewasa, cobaan dan omongan, gunjingan itu akan selalu ada dan mungkin tidak akan putus-putus. Pandai-pandai adalah kita menanggapinya. Itu aja sih. Ya. Tapi Pak Haji, mungkin dari Pujian sendiri ada nggak sih niatan buat ngelaporin biar gak ada lagi nih hal-hal seperti ini, walaupun nggak akan pernah bisa hilang gitu. Istilahnya memberi efek jerah lah Pak Iya. Haji. Sejauh ini belum menyentuh banget maksudnya. Kalau dia tidak menyakiti, saya rasa nggak menyakiti kita ya, artinya merugikan secara omongan dia begitu, belum ada ternyata. Tapi kalau dia sifatnya merugikan kepada kita secara materi atau umpamanya menyakiti fisik atau sesuatu lah ya. Tapi kalau sekadar omongan-omongan yang tidak bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan itu ya sudahlah. Sejauh ini mereka juga angkat berdosa.
dia juga yang akan malu nanti. Bahkan sebenarnya kalau dia tahu, kalau anaknya sempat membaca omongannya itu, postingannya itu, atau kata-katanya itu dibaca oleh anaknya, dibaca keluarganya, sebenarnya secara tidak langsung dia sudah merendahkan dirinya, sudah menjelekkan dirinya. Kan dengan demikian kan akhirnya anaknya tahu, mama saya kata-katanya begini, kakak saya kok begini ucapannya, adik saya, abang saya, itu menjatuhkan harkat dan martabat diri dia sendiri. Ya, malu dong kita berkata seperti itu ya. Apa salah orang kepada kita? Kecuali kalau orang salah mungkin oke. Orang nggak salah ngapa-ngapain, orang nggak ngomong, orang nggak menjatuhkan kita, kok kita menghinakan orang, kok kita menjatuhkan orang. Itu kalau menurut saya. Tentu anaknya akan berkata, mama saya begini kan, kakak saya, adik saya, abang saya begini. Kan begitu. Tapi itu kan sebagian kecil ya, nggak banyak juga sih. Nggak perlu tanggapi. Santai aja lah, enjoy aja. Jadi apalagi sekarang bulan korban, kita harus banyak-banyak kurban. Mau kurban perasaan juga itu pahala. Tapi kan ini sudah merugikan juga Pak Haji. Pak, ada beberapa artikel yang mengatakan kalau maaf Pak Haji, mungkin sempat mengakhiri hidupnya karena merasa tertekan, dibully netizen segala macam. Itu kan harusnya sudah menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Tapi ini gimana? Iya, tapi kan belajar dengan waktu. Mungkin saja di awal-awal agak kaget kita mendengar seperti itu, karena di keluarga kadang-kadang kan kita nggak pernah menghina-hinakan anak, menghina-hinakan saudara, kita nggak pernah di keluarga. Begitu kita populer, begitu kita kenal, oh kok omong orang seperti ini, jadi kita kaget. Anak saya kaget dengar, ih saya, orang tua saya, keluarga saya, saudara saya, tetangga saya nggak pernah ngomong begini ya di dalam keluarga. Begitu kita populer, wah begini omong orang, ya tentu sok kita ya, sok kita jadi, wah. Tapi setelah berjalannya waktu, orang tua memberi masukan seperti kami, saudara memberi masukan, dia sudah mulai belajar menerima hal-hal seperti itu. Dia sudah mulai menerima hal-hal seperti itu. Sehingga menurut saya sekarang dia sudah semakin yakin, semakin kekar, dan dia sudah merasa ya nggak begitu juga lah, perlulah diperpanjang-panjang banget sih. Itu aja sih. Mungkin di sisi lain juga Pak Haji, Puji juga sama netizen berapa didukung hubungannya dengan viral nih sekali lagi nih, balik lagi nih. Itu gimana Pak Haji melihatnya? Gimana? Di apa? Iya, maksudnya banyak netizen yang mendukung nih betul. hubungannya Puji sama viral. Pak Haji gimana melihatnya? Ya itu makanya saya bilang tadi kan yang yang melecehkan tadi kan sebagian kecil, menghina, haters. Tapi kan ada juga yang mendukung. Yang mendukung itu kalau menurut saya sih, kalau mungkin dia melihat sesuatu yang positif kali situ ya, sesuatu yang positif. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya kan mungkin ada suatu ya. Kalau menurut saya sih bagus, didukung oleh masyarakat, itu saya menanggapinya ya tentu terima kasih. Saya merasa bersyukur ya atas postingan, atas. Namun demikian di dalam hal itu tentu yang akan menjalankan hidup itu tentu orang-orang, anak-anak tersebut. Artinya kayak saya puji. Jika seandainya sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan harapan, ya tentu jangan menjadi bahan bulian, jangan menjadi bahan cacian atau makian, karena yang tahu baik ke depannya, sesuai ke depannya, cocok ke depannya itu tentu anak. Karena kita nggak bisa kayak anak saya nih, orang sekarang kan sudah pintar-pintar lah orang ya, bukan anak saya aja, semuanya udah pintar. Kadang kita kan nggak selalu tertarik dengan sesuatu hal yang wah-wah saja ya. Cocok nggak kira-kira kecocokan. Jadi makanya sekarang wajar dong anak saya umpamanya dalam masa katakanlah kalau memang dia kenal, dia berteman dengan viral, tidak salah mereka itu berteman dalam rangka saling mengenal diri masing-masing. Nah, masyarakat melihat ada positifnya, didukung oleh masyarakat, ya oke baik aja. Itu mereka yang akan memutuskan. Jadi kalau nanti tidak ketemu, ya sudahlah, berarti mereka tidak cocok. Itu aja sih kalau menurut saya. Tapi kalau ada itikat baik dari viral sendiri gimana nih Pak Haji? Ini kan dari semuanya ya, maksudnya dari ekonomi, jenjang karir segala macam kan udah mendukung ya Pak Haji, dan idaman banget nggak sih iya, istilahnya? mantu idaman lah Pak Haji istilahnya. Gimana Pak Haji kalau ada itikat baik dari viral, respon dari keluarga besar itu gimana Pak Haji? Ya kalau kita pandang dari dari media sosial atau dari luar lah ya, secara umum kita pandang ya, rasanya memang ya apa yang mau kita ragukan, apa yang mau kita khawatirkan. Si viral ini sudah artis, Benar. sudah public figure ya, terus seorang pejabat. Iya benar. Apa yang mau kita ragukan? Kalau kita lihat orang tuanya juga orang tua baik-baik, itu nggak ada masalah ya. Tapi kembali lagi, apakah anak bisa nanti mereka cocok? Kan ini yang jadi persoalan.
Jadi maka kita kembali kepada mereka, kepada kecocokan mereka. Jadi sekarang karena masyarakat melihat si Puji menurut saya nggak ada masalah, si Farel nggak ada masalah, baik dari manapun dipandang menurut saya. Jadi sehingga masyarakat melihat ini cocok disatukan ini, kan begitu ya. Tetapi kita tuh kembali juga kepada mereka, apakah mereka nanti klop apa tidak. Kalau mereka tidak merasa klop, ya kita nggak bisa memaksakan. Jadi saya berharap kepada masyarakat kalau seandainya tidak klop, ya sudah, itu berarti jodoh tangan Tuhan. Saya berpikir seperti itu. Saya maunya juga sebagian netizen juga berpikir seperti itu. Artinya keputusan ada di tangan mereka berdua ya Pak Haji, dan kalau dari keluarga udah sangat lampu hijau gitu istilahnya ya Pak Haji. Iya, terus terang aja memang iya, ada keputusan di tangan mereka berdua dan di tangan Tuhan. Benar. Kita nggak bisa Benar. di tangan Tuhan. Ya apa lagi yang mau kita khawatirkan ya ke mereka. Jadi seperti yang kamu sampaikan tadi, saya nggak membangga-bangga, nggak menyombongkan diri. Memang ya kita lihat seperti itu ya. Mereka kan tidak, sejauh ini beban mereka kan ya mencari bagaimana kehidupan ke depan lebih baik aja kalau menurut saya sih ya. Tapi Pak Haji mungkin melihatnya nih, artinya Puji sudah siap menjadi seorang istri dari pejabat, dan Pak Haji sudah siap menerima seorang mantu yang pejabat juga. Ya kalau bagi orang tua saya ini kan orang apa ya? Kalau kata orang yang nggak begitu susah sih, sulit saya. Mau bergaul dengan siapa, mau masuk dengan siapa, menerima dengan siapa. Rasanya kita insya Allah lah kita bisa. Siap aja saya dengan siapapun. Almarhum anak saya yang pertama, saya siap aja saya. Tapi tetap saya selaku orang tua, hutang saya bayar. Artinya kewajiban saya menyampaikan pandangan tetap saya sampaikan. Tapi kalau anak saya ya udahlah Pak, nggak apa-apa ini. Ya kalau kamu masak, oke, no problem. Kan gitu kan? Itu aja persoalannya. Saya nggak terlalu rumit saya ini. Bergaul dengan siapa aja, insya Allah lah. Kalau Tuhan memberi petunjuk, memberikan perlindungan, ya mudah-mudahan ya saya bisa masuk ke sini. Saya harapan saya mudah-mudahan saya bisa masuk. Oke.